mengantarkan tuh biasanya minuman dulu ya. Biasanya minuman dulu sambil nunggu makanan dimasak atau gimana gitu, terus akhirnya masak makanannya diantar. Bagaimana kalau dirubah saja? Jadi makannya dulu atau makannya dulu atau gimana gitu, biar nggak bisa minum sambil makan gitu loh. Atau nggak usah menyediakan minuman saja sekalian. Dengan alasan kita mengkampanyekan kesehatan gitu, mungkin baru terobosan baru ya mungkin ya. Saya barusan sakit ya. Jadi beberapa minggu ini nggak upload. Dan ketika saya sakit, ya namanya orang sakit kan ya nggak ngapa-ngapain ya, cuman megang HP, lihat berita, ngikuti sosmed dan sebagainya itu. Dan ketika saya sakit itu lewat di beranda saya, reel kalau nggak salah ya, itu video dari Habib Lutfi. Maka para kesepuhan ulama sampai baginda Nabi SAW khususnya, kalau habis makan tidak mau minum setengah jam atau 1 jam. Sebab apa? Eman. Di situ beliau mengatakan bahwa obat dari segala macam penyakit itu sebenarnya sepele. Jangan minum 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam setelah makan. Jadi setelah makan itu kita disarankan tidak minum sampai 1 jam. Kata beliau, menurut beliau itu solusi salah satu sebagai obat dari segala macam penyakit. Nah, saya kan penasaran. Akhirnya saya googling, tanya-tanya temen dokter dan sebagainya. Saya tanya apakah benar, ya sebenarnya saya kalau dengan ulama, dengan kiai itu saya sebenarnya ya percaya saja, yakin saja. Cuman saya untuk menambah keyakinan, akhirnya saya konsultasi, terus lihat Google dan sebagainya, itu apakah benar pernyataan beliau. Nah, akhirnya ini yang saya temukan ini ada Google yang menyatakan seperti ini juga. Menurut pandangan Islam, disampaikan sejumlah ulama, ya benar ya, dianjurkan minum 30 menit hingga 1 jam setelah makan sebagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata menurut Google pun meyakini menulis seperti ini, bahwa kebiasaan itu ternyata juga kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata seperti itu. Terus akhirnya saya tambah dong, saya cari-cari lagi. Memang menurut kesehatan. Sebagian ahli kedokteran mengatakan bahwa menahan haus setelah makan buah-buahan adalah sebaik-baik obat. Dianjurkan tidak langsung minum sebab akan merusak enzim yang sedang mencerna makanan. Jadi kesehatan pun mengiyakan atau membenarkan bahwa minum ketika makan atau sebelum 1 jam setelah makan itu enggak bagus-bagus banget. Alasannya itu merusak enzim yang sedang mencerna makanan. Ternyata seperti itu. Tapi tonton terus sampai video sampai selesai. Nanti ada bonus untuk ibu-ibu dan mbak-mbak. Dampak langsung minum sesudah makan ya. Jadi ketika Anda makan terus langsung minum, dampaknya seperti ini. Akibat makanan tidak tercerna dengan baik, glukosa dalam makanan dapat berubah menjadi lemak dan memicu kadar insulin. Ternyata glukosanya apa ya? Zat gula ya. Ya seperti itulah. Ternyata itu dapat merubah menjadi lemak. Jadi ya sewu ya, maaf ya, mungkin jadi mudah gendut mungkin ya. Berubah menjadi lemak ini. Terus tingkat kadar gula darah meningkatkan kadar gula darah karena kadar insulin. Ternyata minum setelah makan langsung itu bisa meningkatkan kadar gula. Nah, ini ternyata seperti itu. Terus yang ketiga itu menimbulkan asam lambung atau GER. Menimbulkan asam lambung. Ternyata ketika saya ingat-ingat,
memang saya kebiasaan saya setelah makan itu langsung minum. Nah, beberapa waktu yang lalu asam lambung saya juga nggak enak banget lah ya, terasa. Saya biasanya ada, kalau sakit itu biasanya arahnya ke sana. Terus apakah harus 30 menit atau 1 jam minumnya, maksudnya? Akhirnya kan saya cari literasi yang menguatkan gitu ya. Apakah harus setengah jam atau sampai 1 jam setelah makan baru boleh minum? Apakah harusnya? Ternyata tidak. Terus saya tanya waktu terbaik untuk minum itu kapan gitu. Saya konsultasi lah. Nah, ternyata ada waktu terbaik untuk minum adalah saat Anda memerlukannya. Misal, bila setelah makan Anda merasa haus. Ya, setelah makan kalau Anda merasa haus itu enggak apa-apa. Kalau merasa haus ya enggak apa-apa. Sebaiknya Anda minum ya. Bila makanan yang Anda konsumsi terlalu kering dan sulit untuk ditelan, mungkin Anda makan sejenis kerupuk, peyek, atau mungkin pokoknya yang kering-kering, itu ketika Anda minum, itu akan membantu proses menelan Anda. Jadi Anda ketika Anda makan terlalu kering itu boleh ya, karena itu membantu proses untuk menelan makanan yang terlalu kering tadi. Terus ketika Anda makan terlalu pedas, itu boleh atau kepedesan ya istilahnya ya. Itu boleh Anda setelah makan langsung minum, itu boleh. Intinya tidak apa-apa makan sambil minum. Bila ingin lebih sehat silahkan dijeda. Gini. Intinya nggak apa-apa. Tapi ketika Anda pengen lebih sehat, ketika pengen tubuh Anda itu berfungsi sebagaimana mestinya, kan kita tahu bahwa tubuh kita juga ada organ-organ atau ada zat-zat yang bisa memperbaiki dirinya ketika sakit ya. Kalau Anda pengen lebih sehat sebaiknya dijeda, yaitu 30 sampai 1 jam setelah makan baru Anda minum. Nah, tapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak boleh minum atau sebelum atau sambil makan. Ada kasus di mana Anda itu tidak boleh minum habis makan atau sambil makan, yaitu ketika Anda merasa kembung. Jadi ketika Anda merasa kembung, Anda nggak boleh minum sambil makan atau setelah makan langsung tuh Anda nggak boleh minum. Terus menyebabkan Anda merasa cepat kenyang. Ketika mungkin makanan belum habis terus Anda minum, nah mungkin itu nggak baik, karena ketika setelah minum Anda akan merasa kenyang dan mungkin makanan itu akan nggak habis. Nah kan ya iman istilahnya apa ya, mubadir gitulah ya. Jadi waktu terbaik untuk minum setiap orang itu berbeda-beda ya, sesuai kondisinya ya. Nah ini bonus untuk mbak-mbak atau ibu-ibu ya. Nah menurut penelitian orang yang minum air sebelum makan dapat kehilangan berat badan 44% lebih banyak selama 12 minggu dibandingkan dengan mereka yang tidak. Jadi gini, orang yang minum sebelum makan minum dulu, itu ada Anda bisa kehilangan berat badan 44% selama 12 minggu. Jadi gini, mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu yang pengen diet dan sehat, nah itu lebih baik Anda sebelum makan itu minum. Nah bobot Anda, berat badan akan kehilangan 44% selama 12 minggu. Jadi gini, kesimpulannya, ketika Anda pengen lebih sehat, itu sebaiknya Anda minum itu 30 sampai 1 jam setelah makan. Ketika Anda pengen lebih sehat sebaiknya minum itu dijeda
30 sampai 1 jam setelah makan. Tapi ketika Anda kepedesan, ketika Anda makan terlalu kering, itu boleh sambil makan Anda minum boleh. Jadi saya rasa antara Islam dan ahli kesehatan sepakat bahwa ternyata ketika kita minum setelah makan itu akan menghilangkan zat-zat yang terkandung di makanan itu. Saya juga sempat tanya, terutama buah ya. Ketika kita setelah makan buah itu jangan sampai langsung minum, karena buah itu kan mengandung banyak vitamin dan nutrisi. Nanti kalau Anda setelah makan buah langsung minum, itu zat-zat itu langsung hilang, langsung terbawa langsung ke perut. Jadi ya percuma, Anda tidak akan mendapatkan manfaat dari vitamin atau nutrisi-nutrisi yang berada di buah tersebut. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan hendaknya tidak banyak minum ketika makan kecuali untuk melancarkan jalannya makanan yang tersendat atau haus. Ibnu Muflih berpendapat senada, buah yang dicerna di dalam perut akan rusak sebab air yang mencampurinya. Jadi monggo yang pengen lebih sehat, dijeda ketika setelah makan jangan langsung minum, dijeda, kecuali ya kepepet kalau sereten atau kepedesan ya boleh aja, tapi lebih baik 30 sampai 1 jam setelah makan. Jadi gini, saya jadi ingat ketika kita di warung atau di depot atau di restoran, biasanya kan ketika pelayan itu mengantarkan tuh biasanya minuman dulu ya, sambil nunggu makanan dimasak atau gimana gitu, terus akhirnya makanannya diantar. Bagaimana kalau dirubah saja, jadi makannya dulu atau gimana gitu, biar nggak bisa minum sambil makan gitu loh, atau nggak usah menyediakan minuman saja sekalian dengan alasan kita mengkampanyekan kesehatan gitu, mungkin baru terobosan baru ya mungkin ya. Gimana menurut Anda? Ada suka yang minumannya dulu diantar, jadi nanti bisa makan sambil minum, atau makanannya dulu terus minumannya diantar belakangan, atau nggak usah dikasih pilihan minuman mungkin. Terima kasih yang sudah nonton, semoga kita semua dan semua saja ya tanpa terkecuali, semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya, kebahagiaan dan ilmu yang barokah. Amin amin. Terima kasih ya sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih.